Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 170. Waktu pagi sudah beranjak menjadi siang. Pertengahan hari ini telah dilewati Kenshin dan Iwan. Kini mereka telah masuk jam istirahat, melepas lelah di hari pertama kerja. Kenshin, yang berada di area khusus tempat kantin karyawan, ia bersama Iwan sedang menikmati makan siang. Di sela itu ada pembicaraan di antara mereka. Iwan bertanya pada Kenshin, "Hey bro, gue heran sama lu. Kenapa sampai hari gini, lu itu kok masih mau kerja aja? Kan seharusnya, untuk pekerjaan ini, bisa dilakukan orang lain." Mendengar tanya Iwan, Kenshin pun menjawab, "Haduh Wan, pertanyaanmu itu masih tetap sama aja dari dulu. Kan gua udah bilang dari kemarin, ini bukan sekedar tentang pekerjaan, tapi lebih ke sesuatu hal yang kita bisa rasakan sendiri." Iwan pun menyahut, "Kalau itu sih jawaban lu yang selalu sama bro, gua kagak paham maksudnya. Andai cewek tadi tahu kamu, pasti dia kagak berani main perintah dengan kata-kata kasar, bersikap angkuh pula. Gua aja dengernya nahan banget. Jengkel, itu cewek belum tahu." Kenshin langsung memotong bicaranya Iwan. Ia segera menyahut, "Maksudnya, dia itu belum tahu siapa Iwan gitu ya? Kalau tahu siapa Iwan, pasti dia akan jatuh hati ke Luan." "Hai hai hai." Kenshin bercanda, lalu ia melanjutkan, "Sabar aja Wan. Nah itu maksudnya, kalau orang lagi di atas, mempunyai kuasa, begitu mudah memainkan perintah, tak peduli dengan perasaan orang, meskipun dia itu salah." Di sela hal itu, di sela pembicaraan tersebut, handphonenya Kenshin yang ada di dalam tasnya terdengar bergetar beberapa kali. Kenshin pun mengambilnya, lalu ia melihat, setelah dipegang handphone itu, ternyata sebuah pesan WhatsApp baru masuk. Dibacalah oleh Kenshin. Apa isinya itu? Setelah dilihat, tertulis sebuah kalimat, "Assalamualaikum. Halo selamat siang nih. Lagi di mana nih ya?" Terbaca sebuah nama, Kauri. Kauri itu mengirim tanya ke Kenshin. Kenshin pun membalasnya. Ia mengetik sebuah jawaban. "Ini lagi di kantin, makan siang." Pesan itu pun terkirim. Kauri melihatnya, lalu ia menulis lagi. "Di kantin mana nih ya? Yang depan atau belakang nih?" Kauri nih, udah mau tahu aja. Posisi di mana Kenshin? Kepo-kepo nih dia. Kenshin pun lalu membalas dengan mengetik sebuah kata, "Di kantin mana ya ini? Aku juga rada kurang tahu nih. Mungkin di belakang kali ya. Yang bagian karyawan biasa." Pesan pun tersampaikan. Kauri membaca tulisan itu. Benak hatinya bicara, "Kok Kenshin kurang yakin gitu sih jawabnya? Kan kantinnya ada 3, tinggal disebutin namanya aja." Rupanya, Kauri belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Kenshin. Kenshin pun juga tak menjelaskan tentang dirinya yang ada di tempat lain. Kemudian, Kauri mengirim tanya lagi. Ia menulis kalimat, "Oh ya, entar malam jadi jam berapa ya? Kamu bisa ke rumah?" Kenshin segera menulis jawaban, "Mungkin aku ke rumah kamu jam 6 ya. Atau bisa lebih dari itu, mungkin juga agak terlambat." Kauri pun membalas, "Iya, gak apa-apa, tapi jangan sampai lebih jam 8 ya. Karena acaranya sendiri ada di waktu itu." Kenshin pun dengan cepat menyahut. Ia mengetik balasan balik, "Iya aku akan usahain ya. Masalahnya kan entar harus pulang ke rumah dulu. Masa habis kerja langsung ke rumah situ, kan gak sopan gitu, kayak kemarin. Sampai ada yang belum ganti seragam kerja. Belum mandi pula." Tulisan itu pun terkirim ke Kauri. Kauri tersenyum membacanya, lalu ia pun membalas kembali. Kauri bergumam dalam pesan WhatsApp-nya. Ia mengetik sebuah kata, "Kamu nyindir aku ya? Kamu sendiri kemarin kan juga belum mandi gitu. Kok ngatain orang segala? Hai hai hai." Lalu kemudian, Kauri menulis tanya lagi, "Emangnya kamu sekarang lagi ngerjain di mana ya? Kok kagak kelihatan dari tadi?" Kenshin pun menyahut, "Lagi ngerjain apa dulu nih? Kayak pegawai kantor aja. Kan aku ini kerjanya cleaning service. Tukang bersihin ruang kantor. Termasuk di ruang kerja kamu.
Tulisan itu diberi animasi dari ikon WhatsApp yang berlogo tanda tersenyum. Kauri membacanya, lalu ia pun segera membalas. Iya sih, memang yang aku maksud itu. By the way, kerja kamu ada di ruang mana ya? Kenshin pun langsung menulis. Ia mengetik di layar Androidnya. Ini aku hari ini. Jadwal kerjanya ada di ruang tengah. Lantai 2 bagian staf produksi. Ketika membaca itu, Kaori tak mengerti lagi akan maksudnya Kenshin ini. Dalam hati ia bicara, apa ya maksudnya ini? Sepertinya tempat yang disebut itu kagak ada ya di sini. Rupanya Kaori ini belum juga mengerti akan keberadaan Kenshin yang kini jauh di tempat yang lain. Yang berbeda suasana kerjanya, tentu saja berbeda pula perusahaannya. Kaori yang bingung sendiri, tak mengerti apa maksudnya ruang itu. Ia pun tak bertanya lebih jauh akan keraguan hatinya. Kaori hanya merasa sendiri jika Kenshin semenjak tadi telah dianggapnya ada di perusahaan yang sama dengan dirinya. Waktu pun bergulir, jam istirahat terlihat akan berakhir. Kaori yang ingin bertanya itu, saat ia mulai mengetik kalimat, handphonenya tiba-tiba berbunyi. Rupanya Kenshin telah mengirim pesan lagi. Ia memberitahukan, udah dulu ya Kaur, ini mau masuk kerja lagi. Sampai ketemu nanti malamnya. Kaori membaca tulisan itu. Ia melihat ke layar Androidnya. Sebuah kepastian dari jawaban Kenshin yang akan ke rumahnya di waktu nanti malam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya